Oke, langsung kita mulai aja ya daripada nanti kemalaman. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah teman-teman kita malam hari ini kembali lagi untuk belajar bersama. Nah, persiapan lomba economics competitions yang akan diselenggarakan bulan November ya kalau nggak salah ya. November tanggal 13. Nah, eh, tadi sudah saya share di Google Classroom mengenai soal-soal SBMPTN dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Nah, eh, kena saya coba cari tadi tahun 2019 sama yang terbaru 2021 itu belum ketemu. Jadi tadi kemarin saya coba cari-cari dari 4 tahun itu, kemudian tak pisahkan antara yang makroekonomi dengan yang mikroekonomi. Oh ya, mungkin saya tekankan lagi kenapa kita pakai soal-soal SBMPTN karena memang dari pengalamanku sendiri selama 3 kali ikut yang lomba di Malang itu rata-rata soalnya kesulitannya atau tipe-tipe soalnya itu tipe-tipe soal SBMPTN atau ujian masuk perguruan tinggi yang sejenis. Nah, jadi buat kita supaya familiar dengan karakter soalnya ya kurang lebih lah seperti itu. Kalau misalkan tidak berubah ya tahun ini misalkan nggak berubah sama tahun kemarin kan sepertinya nggak tahu kayak gimana soalnya karena kita memang tahun kemarin juga tidak ikut. Oke, langsung saja untuk malam hari ini kita eh, kita akan pendekatan belajar kita malam hari ini anu aja ya. Kita coba kerjakan soal kemudian kita eh, bahas tapi agak dalam dikit. Nah, per soal gitu. Soalnya nanti takutnya kayak kemarin kita coba bahas materi itu nanti mungkin agak membosankan atau gimana. Jadi kurang begitu ya greget lah istilahnya. Nah, ini aku share screen dulu untuk soalnya. Nah, nanti teman-teman bisa coba kerjakan di luar ini jam ini, di luar kita pertemuan. Nah, oke, untuk malam hari ini kita bahas di mikroekonomi dulu. Jadi coba kita kurang lebih sekitar ada 29 soal mikroekonomi dan makroekonomi ada 29 soal juga. Kenapa enggak 30? Karena memang soal di SBMPTN ekonomi kan enggak cuman mikro sama makro aja ya, ada akuntansinya juga. Nah, itu setelah tak pisah-pisahkan itu ternyata dari 4 tahun itu cuma ada 29 mikroekonomi dan 29 makroekonomi. Oke, tanpa perlu berbahasa-basi lagi, langsung kita masuk ke soal. Nah, ntar ketutupannya tuh, ketutupan kolom ini ke kita pakai ini aja drawnya. Nah, oke, langsung kita masuk ke nomor satu. Nah, nomor satu ini adalah soal SBMPTN tahun 2014. Nah, ini soal tentang permintaan dan penawaran. Nah, di sini soalnya adalah bila pendapatan konsumen itu mengalami peningkatan, nah, pendapatan konsumen mengalami peningkatan kira-kira apa nih? Faktor yang mempengaruhi apa namanya? Faktor yang mempengaruhi permintaan atau penawaran kira-kira. Pendapatan konsumen mengalami peningkatan. Nah, ini kan ada khususnya konsumen. Konsumen berarti kalau konsumen berarti ke permintaan. Pendapatan konsumen mengalami peningkatan. Ini adalah faktor yang apa namanya? Mendorong atau meningkatkan permintaan. Jadi hubungannya positif. Semakin tinggi pendapatan konsumen, maka permintaan barang tersebut akan semakin tinggi. Nah, di sini juga ada keterangan biaya produksi suatu barang akan naik. Biaya produksi barang. Nah, biaya produksi ini itu mempengaruhi atau merupakan salah satu faktor dari penawaran, di mana sifatnya adalah kalau misalkan biaya produksinya itu naik, maka barang yang ditawarkan akan turun. Atau sifatnya adalah kalau ini naik, maka turun. Jadi sifatnya adalah negatif. Nah, di sini permintaannya naik berarti
Ini kalau kita coba gambarkan di kurva ya. Bentar, kita di zoom aja biar cukup tempatnya. Nah, coba kita gambarkan di kurva. Di kurvanya. Nah, ini kurvanya, kurva ini Q, di sini P. Jadi kalau permintaan itu yang kurva yang bagian sini atau bagian horizontal, bagian P atau vertikal ini adalah harga. Sementara yang bagian datar atau horizontal di sini adalah eh, kuantitas atau jumlah barang yang diminta atau ditawarkan, tergantung konteksnya nanti. Anggaplah ini pertama itu keseimbangan dulu sebelum ada kenaikan pendapatan sama biaya produksi. Ini namanya E1. Nah, kemudian ada peningkatan pendapatan. Berarti kalau pendapatannya meningkat, berarti akan kurva permintaan akan bergeser ke kiri. Nih. Nah, jadinya seperti ini. Tetapi habis itu di sini ada biaya produksi suatu barang itu naik, berarti ini ke kanan, tetapi si penawarannya yang ini kan penawaran. Ini D1, ini D2. Ini kurva penawaran S1 kegeser ke kiri. S2. Ini geser gini. Enggak, agak rapi ya. Nah, ini soalnya pen tab-nya lagi enggak ada agak sedikit error. Dan sebelumnya di sini pindah ke sini. Oke, ini kurang rapi nih. Jadi enggak apa ya? Kurang. Nah, coba aku tulis lagi. Oke. Soalnya kalau misalkan nggak rapi nanti bacanya agak sulit. Nah, aja biar enggak. Di sini P, ini Q. Ini apa namanya S1. Sorry. Nggak bisa dia ambil S1 dulu. Ini itu. Nah, ini awal ini titik awalnya sebelum ada perubahan. Namanya titik E1. E0 lah, E0 kan 1 di sini. Kemudian ada kenaikan pendapatan yang menyebabkan kenaikan permintaan. Nah, dan ini kegeser. Set. Ini bareng ya antara naiknya apa namanya pendapatan dengan naiknya biaya produksi. Jadi ini geser ini, tapi geser juga ini D0, ini D1. Dan ini juga geser. Kalau saat apa biaya produksi naik berarti penawarannya berkurang. Yang ini kurva penawaran di sini yang S ini S0 ke kiri. Nah, jadi sini jadi E1, jadi keseimbangannya di sini. Nah, jadi apa harganya? Di sini kan apa namanya Q-nya jadi turun, tapi P-nya naik. Nah, jadi jawabannya Q-nya turun, P-nya naik. Kita jumlah keseimbangan naik, kan? Keseimbangan naik, harga keseimbangan naik, jumlah keseimbangan turun. Jawabannya ini. Oke, gimana untuk yang ini? Apakah masih bingung terkait perubahan kurva ini? Pick up aja ya, nggak usah malu-malu. Kalau misalkan bingung ya bingung, nanti kita coba ulas lagi. Kalau misalkan paham ya, apalah kasih tanda lah, jempol atau apa, oke gitu. Takutnya nanti kalau misalkan kita skip ternyata belum paham ya, ya sayang.
Nah, itu ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, lanjut kita ke soal 2. Soal yang kedua ini tentang apa? Biaya peluang. Biaya peluang. Biaya peluang. Nah, biaya peluang. Biaya peluang. Soalnya adalah Pak Amir ditawari pekerjaan di perusahaan A dengan gaji 3 juta per bulan. Dan di perusahaan C, gaji 2 juta 250 per bulan. Kemudian Pak Amir memilih kerja di perusahaan B. Nah, ini kok perusahaan Pak Amir ditawari bekerja di perusahaan A dengan gaji 3 juta per bulan. Dan di perusahaan C dengan gaji 2 juta 250 ribu per bulan. Bila Pak Amir memilih bekerja di perusahaan B, biaya peluangnya adalah 4.750.000. Sebab biaya peluang adalah berapa yang dikorbankan karena seseorang telah memilih satu alternatif dari berbagai pilihan yang dihadapinya. Nah, ini agak ambigu yang apa namanya yang pernyataannya di sini karena dia tidak menjelaskan B-nya berapa. Dan ini yang 450. Nah, ini aja. Ini coba aku cek dulu ya di soal aslinya ini memang benar soalnya gini atau memang salah ketik. Takutnya nanti salah ketik. Nah, oke, jadi yang pernyataan yang alasannya ini biaya peluang adalah berapa yang dikorbankan karena seseorang telah memilih satu alternatif dari berbagai pilihan. Ini benar ya, ini benar, jelas. Karena definisi biaya peluang ya kurang lebihnya seperti itu. Nah, kita cek eh, yang Pak Amir, Pak Amir, Pak Amir, Pak Amir. Oh, oh di sini salah. Jadi yang di perusahaan A itu gajinya, ya, kalau yang di soal aslinya ini gajinya adalah 2.500.000, bukan 3 juta. 2.500.000. Kemudian yang B itu kalau nggak salah 3 juta. 3 juta. Yang C itu 2.250.000. Nah, jadi biaya di sini di pernyataan dia memilih di B, jadi sini ya. Biaya peluangnya adalah 4.750. Jadi 4.750 karena merupakan tambah 4.750 ini 2.500 tambah 2.250. Nah, ini yang pernyataannya ini kira-kira benar apa salah? Kira-kira benar atau salah? Pak Amir bekerja di Pak Amir ditawari bekerja di perusahaan A dengan gaji bukan 2.500.000. Kemudian ditawari di perusahaan B dengan gaji 3 juta. Kemudian ditawari perusahaan C dengan gaji 2.250.000. Pak Amir memilih perusahaan B, berarti 3 juta. Dia memilih yang terbesar 3 juta. Nah, biaya peluang Pak Amir karena dia memilih di perusahaan B adalah 4.750.000. Kira-kira benar atau tidak? Biaya peluang. Nah, kan di sini sebabnya tadi kan sudah ya di alasannya. Biaya peluang adalah berapa yang dikorbankan karena seseorang telah memilih satu alternatif dari berbagai pilihan yang dihadapinya. Berarti yang pernyataan ini salah karena di sini 4.750 harusnya adalah 2.500.000 karena kalau di biaya peluang itu biaya peluangnya itu adalah opsi yang tidak pilih dengan keuntungan terbesar. Nah, di sini kan yang tidak dipilih kan A sama C. Antara A sama C kan lebih besar A ya kan. Nah, harusnya berarti yang benar biaya peluangnya adalah 2.500.000. Jadi jawabannya pernyataannya salah, kemudian alasannya benar. Jadi kalau di ABC itu berarti yang D pilihannya
apa pernyataannya salah, alasannya benar. D. Oke, lanjut ke nomor 3. Oh, sebelum ini berarti paham ya untuk biaya peluang ya. Jadi biaya peluang itu eh, pilih yang opsi yang tidak dipilih, yang opsi tidak pilih. Bahasanya pilih yang nilai terbesar dari pilihan yang tidak diambil. Gitu. Kalau 3 juta berarti pilihan yang tidak ambil yang paling besarnya apa? 2 juta. Di sini 2.500.000. Berarti biaya peluangnya adalah 2.500.000. Oke, kita masuk ke nomor 3. Pak Made adalah pedagang sayuran. Harga sayur per kilogram di pasar adalah 50.000. Pada harga tersebut, jumlah sayur yang terjual adalah 100 kilogram. Karena merasa peluangnya masih cukup besar, esoknya Pak Made menyediakan sayuran lebih banyak. Untuk menarik pembeli, Pak Made menjual sayurnya dengan harga yang rendah, yaitu 40.000 per kilo. Dengan harga tersebut, sayuran yang terjual mencapai 200 kilo. Dengan demikian, nah, di sini berarti kita simpulkan dulu dari ini ceritanya ini. P1 berapa? P1 di sini 50.000. Nah, P2 turun jadi 40K. P1 berapa nih? 100 kilo. P2 berapa? 200 kilo. Nah, kita perlu cari tahu dulu. Nah, sebentar. Ya enggak biar muat. Nih, kita ganti warnanya. Oke. Nah, mana? Ini jelas. Nah, rumusnya elastisitas itu adalah terlalu kandel. Nah, rumusnya elastisitas itu tuh, geser delta Q per delta P kali P P1 per Q1. Nah, nggak cukup lagi nanti. Di sini delta Q itu adalah Q2 min Q1 ya. Nah, Q2-nya berapa tadi? 200 dikurangi 100. Nah, ini kan Q2-nya 200, Q1-nya 100. Berarti 100. Delta P-nya 40 min 50. Berarti minus 10.000. Kali P1-nya 50. P2-nya P2-nya Q1-nya 100. Nah, atau kita stop share dulu ya. Nah, kita pakai ini aja. Nah, bisa ternyata. Nah, nah, tadi apa? Delta Q per delta P P1 Q1. Sini tadi Q1-nya berapa tadi? Q1-nya sorry. Q1. Aduh, hilang. Nggak bisa. Nggak bisa double ternyata. Jadi kan 200 min 100 ya. 200 min 100. Kemudian di sininya min 10.000.
Di sininya P1-nya 50.000, Q1-nya 100. Ya, kita kali silang. 100 kali 100, 10.000. Kemudian 50.000 kali min 10.000 berapa? 5 kali tambah 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Min 500 juta. Nah, tinggal disederhanakan saja. Berarti kan minus ya. Tanda elastisitas permintaan. Ini coret, coret. Jadi 1/50.000. Jadi itu kan di bawah 1 ya elastisitasnya. 1/50. Anu Mas, minta tolong diulangin lagi dong. Oh, oke oke. Dari yang mana nih? Kita dari delta Q per delta P ya. Dari Ya. oke. Bentar. Jadi untuk elastisitas permintaan itu rumusnya delta, aduh, jelek. Delta Q per delta P. Delta Q itu apa? Itu adalah P2 min 1. Bahasa P2, Q2 min Q1. Nama lainnya. Kalau P delta P, P2 min P1. Kemudian yang dikalikan dengan P1 per P1. Nah, tadi Q2-nya kan 200, dikurang Q1-nya 100, berarti kan 100. Kemudian delta P, tadi P2-nya kan 40.000 ya, P1-nya 50.000, berarti 40.000 itu kurang 50.000, min 10.000. Kemudian P1-nya tadi 50.000. P2-nya, P2, sorry, Q1-nya tadi 100 ya, 100. Nah, ini tinggal kita hitung aja. Bisa dikali atas-atas, bisa dikali silang juga. 50.000 kali 100 itu 5 juta. Aduh, sorry, 5 juta dibagi min 10.000 kali 100 min berapa tuh? 1 juta, min 1 juta. Berarti sama dengan 5 juta bagi min 1 juta min 5. Nah, jadi elastisitasnya min 5. Nah, ini aku sorry, nah, aku share lagi yang soalnya tadi. Nah, di sini kan tadi elastisitas harganya 5. Kalau 5 berarti kan di atas 1. Nah, kemarin sempat dibahas, kalau elastisitasnya itu di atas 1 berarti elastis. Kalau misalkan sama dengan 1, itu berarti elastis uniter. Kalau misalkan di bawah 1, tadi hasil perhitungannya tadi, itu berarti inelastis. Kalau misalkan 0, berarti inelastis sempurna. Kalau misalkan tidak terhingga itu berarti nanti pembaginya 0 itu elastis sempurna. Nah, di sini tadi kan ketemu jawabannya 5 kan ya, tadi 5. Kemudian permintaan sayuran yang dihadapi Pak Made sifatnya elastis. Jadi elastis. Penerimaan Pak Made meningkat sebesar 3 juta. Nah, ini belum kita hitung ya. Bahkan jadi 50.000 kali 100 itu berarti apa? 5 juta ya. 5 juta. Lah ini 40
1000 dikalikan 200, 8 juta. Berarti meningkat 3 juta benar. Kalau ini dihitung biasa saja ya nomor 2. Dihitung selisih antara 40.000 kali 200 dikurangi dengan 50.000 kali 100. Kemudian elastisitas penawaran sayuran bersifat elastis. Penawaran sayuran. Ini kayaknya yang jawabannya adalah 1, 2, 3. Karena di sini konteksnya adalah permintaan, elastisitas permintaan. 1, 2, 3 itu A berarti. Oke, untuk elastisitas paham ya, teman-teman ya. Jadi kita kerjakan dulu menggunakan rumus delta Q per delta P kali P1 per Q1. Kemudian ketemu jawabannya. Kemudian dilihat ini, kalau misalkan soalnya soal 1, 2, 3, 4 kayak gini, kira-kira pernyataan mana aja yang benar. Nah, tadi kan hasil perhitungannya 5, berarti elastisitasnya elastis. Kemudian penerimaannya 3 juta, kita tinggal hitung aja antara yang apa namanya? Yang 40.000 kali 200 dikurangi dengan 50.000 kali 100. Nah, itu kurang lebih. Oke, kita lanjut ke nomor 4 ya. Pada awalnya, Pak David hanya membuka usahanya di daerah sendiri. Setelah usahanya berkembang, Pak David membuka cabang di beberapa daerah. Peningkatan usaha dengan cara ini dinamakan, nah, ini kata kuncinya atau clue-nya adalah awalnya hanya membuka sendiri, setelah usahanya berkembang, membuka cabang. Nah, membuka cabang. Kalau membuka cabang, berarti kan cabangnya bertambah. Nah, tambah berarti kita lihat dari sebenarnya kita pakai bahasa juga tambah itu kalau bahasa Inggrisnya itu kan extended, extend. Jadi di sini adalah jawabannya ekstensifikasi. Jadi ekstensifikasi itu adalah cara meningkatkan apa namanya produksi atau usaha dengan cara menambah faktor produksinya. Contohnya ini cabang, berarti konteksnya ini bisa toko, bisa pabrik, bisa pegawai, kan otomatis kalau buka cabang buka pegawai, itu diversifikasi. Kemudian kalau diversifikasi berarti usahanya misalkan satu jenis saja itu dibuat produk lain yang berbeda jenis. Nah, kalau intensifikasi itu dengan cara mengoptimalkan faktor produksi yang ada. Misalkan pabrik apa namanya si tenaga kerjanya itu diberi pelatihan supaya produktivitasnya meningkat. Nah, itu namanya intensifikasi. Jadi biasanya intensifikasi dan ekstensifikasi sama diversifikasi. Nah, intensifikasi nanti dibagi lagi menjadi standarisasi sama satunya lagi mekanisasi. Kalau mekanisasi itu penggantian sumber daya manusia tenaga manusia menjadi tenaga mesin yang lebih produktif. Kalau standarisasi itu dengan cara memberikan standar mutu supaya eh, apa namanya hasilnya tadi menjadi lebih baik atau lebih berkualitas. Nah, ini tadi nomor 5 soalnya ini tadi sempat disinggung ya di nomor 3 tadi, komoditas yang permintaan elastis uniter memiliki koefisiensi elastisitas absolut sebesar, nah tadi sempat disinggung kalau misalkan E-nya itu lebih dari 1 berarti elastis. Kalau misalkan E-nya itu sama dengan 1 sama dengan elastis uniter. Uni kan bahasa dari secara bahasa kan satu, uni itu satu. Kemudian kalau misalkan di bawah satu berarti inelastis. Kalau misalkan E-nya itu 0 berarti inelastis sempurna. Jawabannya adalah 1C. Nah, ini agak soal tricky.
diketahui sebuah fungsi penawaran barang adalah 3Q sama dengan 3Q SX sama dengan 2PX min 2, di mana Q kuantitas P barang. Jika Q sama dengan 2, maka nilai elastisitas titik adalah, nah di sini 3Q kita bisa menggunakan cara yang simpel. Itu pakai rumusnya yang itu, rumus SMART yang di bukunya yang itu, bukunya Pak Ismawanto. Aduh, ini enggak. Coba aku bukakan biar bisa kita terapkan langsung. Buku panduan ekonomi prima. Nah, itu kalau nggak salah rumusnya BP per Q. E sama dengan BP per Q. Nah, di sini Q-nya tadi diketahui berapa nih? 2. BP itu yang ini, yang B, 2PX itu. Dua P per 2. Nah, kita lihat cara SMART. Bentar ini, oh ya, di sini P-nya belum diketahui ya. Nah, P-nya diketahui, kita coba dulu. 3Q, oh ini agak kita buat Q sama dengan dulu. 3Q sama dengan 2P min 2, berarti bagi sepertiga ya. Q sama dengan 2 per 3P min 2 per 3. Nah, di sini Q-nya itu 2. Berarti 2 sama dengan 2 per 3P min 2 per 3. 2 per 3P berarti 2 plus 2 per 3 sama dengan 2 per 3P. 2 plus 2 per 3 itu berarti berapa itu? 2 kan berarti 6 per 3 ya. 6 per 3 plus 2 per 3, 8 per 3. 8 per 3 sama dengan 2 per 3P. Menyangkanya. Nah, samanya kalau dalam bahasa pendidikan soal HOTS. 8 per 3. 8 per 3P dibagi, aku pakai anu dulu, kalkulator saintifik apa ya, lebih gampang. Tuh. 2 per 3. Nah, nanti hasilnya adalah 4. Jadi P-nya itu 4. Dan di sini rumusnya
kalau pakai caranya ini, pakai ini ya, sorry, bentar. Stop share dulu. Pakai cara yang ini. Nah, pakai cara ini. Misalkan kalau ketemu soal yang tadi kan ada soalnya kan 3Q sama dengan 2P per 2/3. Nah, itu kan tadi soalnya kan Q sama dengan kan ya, 3Q sama dengan. Nah, itu kita bisa pakai rumus SMART ini yaitu dengan cara menentukan elastisitasnya E sama dengan BP per Q. B, BP itu B-nya itu apa? B-nya itu tadi kan yang ada, jadi yang ada variabelnya. Nah, kalau dalam konteks soal ini tadi, soal sorry, sorry. Soal ini tadi berarti 2P ini, 2P atau 2. Di 2P berarti kan B-nya 2. 2 tadi P-nya sudah dihitung 4 ya. 2 kali 4 per 2. Ada ya jawabannya. 8 bagi 2, 4. 4 per 3. Nah, 11 titik adalah hmm, sekarang 9. Ya, harusnya benar sih. Aku skip dulu ya. Nih, coba nanti aku pelajari lagi. Apakah memang nggak ada jawabannya atau memang perhitunganku yang salah. Jadi kurang lebih caranya seperti itu. Jadi kita lihat dulu di sini fungsinya apa. Misalkan kalau fungsinya Q sama dengan, ini kan Q sama dengan menggunakan cara BP per Q. Tapi kalau misalkan rumusnya ini P sama dengan, misalkan 2P sama dengan 2Q plus 2, berarti menggunakan rumus yang satunya. Nah, yaitu P sama P E sama dengan P per P min A. Nah, eh, kita lanjut dulu ke nomor 7. Peningkatan upah akan menggeser kurva penawaran suatu barang ke kiri. Nah, peningkatan upah berarti apa? Upah itu kan biaya produksi. Nah, biaya produksi naik, maka penawaran akan berkurang. Berkurang berarti bergeser ke kiri. Benar. Sebab pergeseran kurva penawaran dipengaruhi oleh harga barang, harga faktor produksi, jumlah produsen, dan inovasi teknologi. Jadi jawabannya ini alasannya benar. Dan ini jawabannya benar, alasannya benar. Kira-kira sebab berhubungan nggak sebab akibat? Nah, ini kan masih ini ya. Pernyataannya ini alasannya pergeseran kurva penawaran dipengaruhi oleh barang, faktor produksi, dan jumlah produsen. Nah, di sini kan harga faktor produksi. Ini peningkatan upah. Upah itu adalah salah satu jenis dari balas jasa faktor produksi, yakni tenaga kerja. Berarti pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya saling berhubungan sebab akibat. Nah, kalau misalkan nggak berhubungan sebab akibat, seperti apa? Biasanya yang apa namanya alasannya itu yang tidak nyambung sama pernyataannya. Walaupun benar, tapi tidak nyambung sama pernyataannya. Misalkan pernyataannya, alasannya itu kurva permintaan dipengaruhi oleh harga barang, selera konsumen. Nah, itu benar, tetapi nggak nyambung sama pernyataannya. Jadi tidak berhubungan sebab akibat. Oke, nomor 8. Berikut ini adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan kelangkaan, kecuali bertambah bencana alam. Ya, karena bencana alam, apa namanya, produksinya nanti bisa berkurang. Contohnya kayak pandemi kemarin kan bencana. Nah, itu bisa jadi pabrik-pabrik nggak bisa berproduksi secara optimal. Jadi akan menyebabkan barang-barang yang diproduksi itu menurun. Ini bisa. Peningkatan pendapatan. Gimana? Nggak, anu ya, belum, tidak, sepertinya tidak berpengaruh ya. Peningkatan pendapatan ini kalau misalkan diimbangi dengan apa namanya peningkatan produksinya, nanti tidak akan menyebabkan kelangkaan panjang diikuti dengan
peningkatan produksinya juga atau sumber dayanya. Keterbatasan sumber daya alam jelas. Kemudian keterbatasan kapasitas produksi jelas. Pertambahan penduduk. Nah, pertambahan penduduk ini sebenarnya hampir mirip dengan peningkatan pendapatan ya. Tetapi kalau pertambahan penduduk ini sangat berpengaruh pada faktor produksi yang tidak bisa diproduksi lagi. Contohnya adalah tanah. Nah, tanah kan tidak bisa bertambah ya. Pada dasarnya itu tidak bisa ditambah kecuali kayak misalkan dibuat apa namanya kayak di Singapura itu reklamasi. Tetapi kan tetap reklamasi itu terbatas pada area. Intinya itu pada areanya. Jadi kan di areanya ya walaupun itu laut dibuat daratan, kalau misalkan apa namanya pertambahan di reklamasi terus sampai lautannya habis kan tetap ya, tidak apa namanya terbatas. Jadi pertambahan penduduk ini bisa juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kelangkaan. Nah, di sini berarti kecuali adalah peningkatan pendapatan. Oke, nomor 9, pergeseran kurva permintaan suatu barang kiri disebabkan oleh, jadi kalau dalam kurva permintaan dan penawaran kan ada dua perubahan. Yang pertama adalah perubahan oleh harga, yang kedua adalah perubahan dari selain harga. Kalau perubahan harga itu biasanya disebut perubahan ceteris paribus atau faktor lain dianggap tetap. Faktor lain itu apa ya? Faktor selain harga kayak pendapatan, selera, kemudian ada apa namanya prediksi yang akan datang, prediksi harga, kemudian ada juga apalagi jumlah penduduk. Nah, itu adalah faktor selain harga. Nah, kalau misalkan faktor harga yang berubah itu akan menyebabkan kurva permintaan itu bergerak sepanjang kurva. Tapi kalau selain harga itu menyebabkan kurva permintaan itu bergeser. Apa sih bedanya bergeser sama bergerak? Kan sama-sama berubah. Nah, kita gambarkan aja ya kurvanya. Nah, kalau misalkan ini gini, bergerak itu gini, itu titiknya aja yang pindah, tapi tetap di apa namanya di sepanjang kurva ini, misalkan sini ke sini, nah seperti itu. Yaitu karena perubahan karena harga ya. Kalau misalkan bergeser itu misalkan gini, ini pindah jadi ini. Nah, jadi ini bergeser. Kalau bergerak kan gini, cuma di titik ini. Kalau misalkan berkurang berarti bergeser ke kiri, bertambah ke kanan itu. Nah, jadi di sini pergeseran kurva permintaan suatu barang ke kiri. Suatu barang ke kiri berarti permintaan barang tersebut turun. Nah, jadi disebabkan oleh harga barang itu sendiri. Nah, itu bukan karena ini adalah bergerak. Harga barang itu sendiri naik salah karena ini juga bergerak, bukan bergeser. Harga barang substitusi turun. Harga barang substitusi turun. Barang substitusi itu berarti barang yang menggantikan bisa digunakan untuk menggantikan barang tersebut. Misalkan apa? Kopi teh terus bosan ya. Laptop dengan tablet lah misalkan, tapi enggak sebenarnya enggak apple to apple, tapi bisa lah buat contoh. Misalkan harga laptop dan tablet, harga tablet itu turun. Kira-kira apa yang terjadi pada harga laptop? Harga laptop. Kira-kira apa yang terjadi pada permintaan laptop itu? Jadi kan kalau konsumen itu diasumsikan rasional pasti akan memilih beli yang tablet karena dengan apa namanya fungsi yang hampir sama tapi harganya lebih terjangkau atau lebih turun, maka akan menyebabkan konsumen yang sepertinya sebelumnya ingin beli laptop pindah ke beli tablet. Jadi apa namanya permintaannya akan turun atau bergeser ke kiri. Kalau turun bergeser ke kiri ya. Harga barang komplementer turun. Itu harga barang komplementer itu kayak misalkan
bensin dengan motor ya. Nah, kalau turun, misalkan harga bensin turun, tapi sebenarnya nggak mempengaruhi sih kalau bensin sama motor itu apa ya, yang lebih eh, apa, kecap dengan tahu lah atau apa sate lah contohnya. Anggap aja kalau misalkan sate itu apa namanya, kalau harga kecap itu sangat berpengaruh pada satenya gitu. Kalau misalkan harga kecap itu turun, maka akan meningkatkan permintaan dari sate. Jadi harusnya ke kanan atau bertambah. Biaya produksi naik. Nah, ini itu tidak berpengaruh dengan permintaan, tapi pengaruhnya ke penawaran. Jadi jawabannya C. Oke, nomor 10. Apabila suatu barang banyak substitusinya, maka permintaan barang tersebut bersifat barang banyak substitusinya, banyak penggantinya. Berarti kan barang tersebut tidak terlalu pokok kan ya. Tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu bisa digantikan dengan yang lain. Berarti kalau inelastis itu, sempurna kan naik turun harganya, senaik atau turunnya harga itu kan permintaannya tidak berubah atau nol. Nah, kalau inelastis itu naik turunnya harga itu berpengaruh sedikit terhadap permintaan barang. Kalau elastis itu uniter itu sesuai, barangnya naik berarti akan berkurang sesuai dengan kenaikan harga tersebut. Nah, di sini banyak substitusinya, berarti permintaan tersebut bersifat, jadi kalau banyak substitusinya, barang tersebut kan banyak penggantinya, berarti tidak terlalu pokok berarti elastisitasnya elastis, karena bisa gantikan atau disubstitusikan dengan barang yang lain. Oke, nomor 11 tentang garis anggaran atau budget plan. Nah, udah pada tahu belum budget plan itu apa? Budget line, garis anggaran bahasa Indonesianya. Jadi kalau di budget plan atau garis anggaran itu merupakan salah satu konsep di perilaku konsumen pendekatan ordinal. Pendekatan ordinal itu ya pendekatan yang tidak bisa diukur menggunakan satuan. Itu satuan seperti satuan kepuasan, satuan uang, atau utility kalau bahasa ekonominya. Nah, tetapi kalau dalam pendekatan ordinal itu lebih bisa diperingkatkan atau dibedakan mana yang lebih disukai, mana yang tidak. Nah, itu caranya adalah menggunakan yang namanya kurva indiferensi dan budget line. Di kurva indiferensi itu gini. Bentuknya kan kemarin sudah dijelaskan, yaitu cembung ke titik nol. Kemudian yang apa namanya, kurva yang lebih tinggi atau yang sebelah kanan itu menunjukkan kepuasan yang lebih. Kalau sebelah kiri itu menggunakan kepuasan yang lebih sedikit atau lebih tidak puas. Nah, kemudian lawannya dari pasangannya adalah budget line atau garis anggaran. Nah, garis anggaran ini itu adalah sebuah garis yang mengukur sumber daya yang dimiliki oleh konsumen tersebut atau uang yang dimiliki oleh konsumen tersebut. Nah, konsumsi suatu orang itu dianggap maksimum itu ketika kurva indifferent ini bersinggungan dengan budget line. Seperti ini. Kalau misalkan di sini itu menandakan konsumsi tersebut mustahil dilakukan karena sumber dayanya atau yang garis budget line-nya itu tidak mampu memenuhi preferensinya atau seleranya. Jadi perlu dikurangi preferensinya atau barang yang dikonsumsi perlu dikurangi supaya bisa masuk budget gitu. Kalau di sini berarti menunjukkan kurang efisien karena konsumsinya bisa ditingkatkan lagi supaya kepuasannya maksimal, digeser ke kanan. Nah, garis budget kan, garis anggaran itu bisa bergeser dan berotasi. Kalau bergeser ke kiri itu menandakan
apa namanya, sumber dayanya tersebut itu turun atau kemampuan daya belinya itu turun. Kalau bergeser ke kanan, itu menandakan daya belinya itu meningkat. Nah, kalau misalkan berotasi, berotasi itu berarti menunjukkan daya beli terhadap salah satu barang. Ini kan X dan Y kan. Kalau kalau berotasi itu menunjukkan daya beli konsumen terhadap suatu barang itu berkurang. Misalkan kalau Y-nya naik, berarti harga barang Y-nya naik, berarti daya beli konsumen terhadap barang Y itu turun. Kalau misalkan harga barang X-nya yang naik, berarti menandakan daya beli konsumen terhadap barang X itu turun. Kalau sebaliknya, kalau misalkan harga barang X itu turun, berarti daya beli konsumen terhadap barang X akan naik. Nah, berarti nanti berotasi, berotasi ke dalam. Gimana ya gambarnya? Bentar. Pokoknya aku sampaikan konsepnya dulu ya, itu seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke soalnya ini tadi. Garis budget adalah bergeser sejajar ke kiri apabila pendapatan konsumen meningkat. Kira-kira gimana? Pendapatan konsumen meningkat kan harusnya meningkatkan daya beli kan? Nah, berarti harusnya malah bergeser ke kanan. Salah. Pendapatan konsumen turun. Pendapatan konsumen turun. Nah, ini bisa bergeser sejajar ke kiri. Karena daya belinya akan turun ya. Nah, kemudian harga salah satu macam barang turun. Berarti eh, harusnya ini bukan bergeser, tetapi berotasi saja. Dan harga salah satu barang macam barang naik. Berarti itu juga bukan bergeser, tapi berotasi. Harga kedua macam barang naik. Bentar, ini soalnya benar benar enggak? Kayaknya bukan sudah soal yang opsinya. Nah, harus. Benar berarti. Harga kedua macam ke kiri bawah. Nah, soalnya jawabannya kalau gini ada dua dong. Harga kedua harga kedua macam barang naik kan ya Y, daya beli konsumen terhadap barang Y dan barang X itu sama-sama turun. Nah, ini juga bisa sih. Nah, jadi dua-duanya berotasi berarti kan akan bergeser kan. Nah, dapat konsumen turun. Nah, harusnya antara B sama E tapi lebih kalau aku yang ketemu soalnya aku akan menjawab pendapatan konsumennya turun. Karena secara langsung mempengaruhi daya belinya akan mengurang dan bergeser ke kiri. Nah, oke, masuk ke nomor 12, yaitu berikut ini adalah pernyataan yang benar berkaitan dengan biaya produksi. Nah, kalau ini aku tampilin aja slide anunya di materinya yang di ini. Bentar ya. Ah, biaya produksi kurva-kurva. Nah, yang mana yang lebih besar lagi? Gak ada ya. Oh ya, di sini aja lah pakai yang ini. Oke, di kurva ini kurva biaya tetap FC menurun dari kiri atas ke kanan bawah. FC. FC ini nih ya, atau biasanya namanya istilahnya bisa TFC, bisa FC.
Bisa TVC, bisa VC. Sama aja, TVC sama VC itu sama, TFC sama FC itu sama. Jadi FC itu fixed cost atau biaya tetap. Kalau VC itu variable cost atau biaya variabel. Nah, di opsi ini tadi kan bilang bahwa yang A ini kurva biaya tetap menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, di sini kurva FC-nya kan horizontal kan, jadi tidak menurun, tapi horizontal. Yang B, kurva biaya rata-rata AC di bawah kurva biaya variabel rata-rata. Kurva apa tadi? Biaya rata-rata. Nah, ini belum ada kurvanya. Bentar, aku cari yang ada kurva. Nah, ini. Nah, E, C, AVC, yang AVC belum. Bentar. Cari. Nggak ada ya. Belum diupdate nih. Oh iya. Jadi kalau kurva AVC itu berada di bawahnya kurva AC. Jadi gini. Jadi gini. Nah, ini AVC. Nah, kira-kira tadi apa? Kurva kurva AC di bawah rata biaya di bawah kurva biaya variabel rata-rata. Jadi kebalik ya. AC harusnya berada di atas. Kemudian kurva variabel cost itu dimulai dari titik asal atau titik origin. Nah, kita lihat di kurva yang ini. Jadi benar ya, variabel cost dimulai dari titik nol atau titik ini origin. Yang kemudian yang terakhir kurva biaya variabel rata-rata AVC dimulai dari titik asal origin. Nah, kalau yang ini salah. Kenapa? Karena AVC itu sifatnya bentuknya U, jadi tidak berasal dari titik nol. Jadi jawabannya yang di sini adalah kurva biaya variabel itu dimulai dari titik asal atau titik origin. Nah, kalau TC gimana? Kurva TC ini tadi belum disinggung. Nah, kalau kurva TC itu bukan berasal dari titik origin, tetapi berasal dari titik ini, titik total fixed cost-nya ini, total fixed cost awal. Seperti itu. Oke, semoga gitu loh kurang lebihnya. Gimana? Masih bingung terkait kurva-kurva? Atau coba kita gambar di sini ya, daripada jadi ini untuk kurva, semoga cukup lah. Kurva-kurva. Kurva. Pertama apa dulu? Fixed cost. Fixed cost itu bentuknya horizontal karena biaya tetap mau produksi sebanyak apapun ya tetap segitu-segitu aja. Nah, kemudian apa lagi? Total cost. Nah, total cost itu dimulai dari sini. Total cost bentuknya seperti ini. Kalau variable cost itu gini. Variable cost. Kemudian nanti apa lagi? Yang belum itu AC. Nah, AC itu bentuknya gini. Kalau AVC itu di bawahnya AC. Kalau ATC, sorry, ATC itu sama dengan AC ya. AVC itu, nah kalau apa namanya, AFC atau average fixed cost itu gini, turun dari kiri atas ke bawah, nah, AFC. Nah, kemudian kalau yang belum nanti apa lagi? Kurva MC. Nah, MC itu kurva MC itu gini. Bentuknya kayak J tapi kayak kayak tahu lambang Nike lah. Nah, itu. Jadi gini, MC. Nah, bentuknya seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu terkait dengan kurva-kurva fixed cost, total cost, variable cost, average cost, dan teman-temannya. Oke, kita lanjut ke kita coba selesaikan sampai 15 dulu. Semoga pas sejam.
pasar yang memiliki kemampuan paling besar dalam menentukan harga pasar adalah ya di sini adalah kemampuan paling besar. Di sini sangat dipengaruhi oleh jumlah produsen dan jumlah konsumennya di pasar tersebut. Kalau misalkan jumlah konsumennya itu banyak dan jumlah produsennya itu banyak, berarti kan kemampuan mempengaruhinya sangat sedikit kan, mempengaruhi harga. Jadi persaingan sempurna bukan, karena ini kemampuannya paling kecil, bahkan tidak bisa mempengaruhi pasar. Kemudian lanjut ke monopolistik. Nah, monopolistik itu ya sama, apa namanya, konsumennya banyak dan produsennya juga banyak, tetapi barangnya itu enggak homogen atau tidak sama persis, tetapi berbeda sedikit atau terdiferensiasi. Maka ya produsen tersebut tetap bisa melakukan menentukan harga, tetapi tidak kuat atau tidak besar kemampuannya. Berarti ini juga salah. Kemudian pasar oligopoli. Nah, oligopoli itu produsennya itu beberapa dan sedikit beberapa. Kemudian konsumennya itu banyak. Jadi dia relatif cukup bisa menentukan harga pasar, tetapi dia itu sangat tergantung dengan kompetitornya atau dengan pelaku produsen yang lain. Kalau misalkan kompetitornya itu menaikkan harga, dia tidak akan berusaha untuk menaikkan harga. Nah, ini disebut dengan kurva patah. Tapi kalau misalkan apa namanya, si komputernya itu menurunkan harga, dia akan juga sama-sama menurunkan harga. Jadi oligopoli ini belum punya kemampuan, tapi bukan yang paling besar. Nah, kemudian duopoli. Nah, duopoli ini berarti penjualnya, produsennya itu dua, konsumennya banyak. Nah, ini juga punya kemampuan yang besar, tapi bukan yang paling besar. Nah, yang paling besar adalah yang monopoli. Kenapa? Karena produsennya hanya satu. Jadi harga pasar adalah harganya dia. Nah, jadi dia punya kemampuan yang paling besar dalam menentukan harga pasar. Itu pasar monopoli. Tetapi ingat ya, monopoli itu tidak menjamin dia selalu untung. Dia masih bisa mengalami kerugian. Tuh. Misalkan kalau dia berproduksinya itu tidak efisien, ada juga kasus-kasus kayak monopoli yang karena memang diberikan kuasa untuk itu, sehingga harganya harus sesuai dengan, kayak misalkan contohnya ada PT KAI zaman dulu, dia kan monopoli kereta api di Indonesia, tetapi waktu sebelum tahun 2013 itu dia selalu rugi, karena dalam menetapkan harga, dia tergantung sama kebijakan pemerintah waktu itu, dimana kebijakan pemerintah waktu itu dia keretanya tidak boleh terlalu mahal, dia ya rugi terus. Nomor 14, di bawah ini adalah tujuan ditetapkan harga barang atau jasa kecuali yang pertama meningkatkan penjualan. Ya benar. Kalau misalkan ingin meningkatkan penjualan, bisa dengan cara menetapkan atau merubah harga. Kalau misalkan harga barang tersebut itu jenisnya inelastis, maka dia akan meningkatkan harga. Tetapi kalau misalkan barang tersebut jenisnya elastis, itu dia akan strateginya menurunkan harga. Yang kedua, ya opsi B, mempertahankan dan memperluas pasar. Ini juga sama. Mempertahankan dan memperluas pasar kan dengan cara salah satunya meningkatkan penjualan kan ya. Nah, yang C ini yang meningkatkan laba maksimum. Ini tentu. Karena tujuannya kan adalah laba maksimum ya dari sini. Kemudian mengembalikan investasi. Nah, ini juga jelas. Kalau mau mencapai, kan tujuannya produsen kan mencapai laba maksimum. Tidak mungkin bisa mencapai laba maksimum kalau tidak bisa mengembalikan investasi. Nah, yang D ini yang jawabannya adalah kecuali mendapatkan penghargaan dari konsumen. Nah, ini kan yang paling tidak rasional, mendapatkan penghargaan dari konsumen. Tidak perlu produsen itu mendapatkan penghargaan asalkan dia laba, ya nggak salah. Tapi kalau misalkan dia laba dan mendapatkan penghargaan, itu bonusnya. Jadi bukan tujuan untuk menetapkan harga barang atau jasa. Oke, yang 15 kita terakhir ya untuk
malam hari ini biar tidak terlalu larut. Ciri persaingan sempurna adalah yang pertama, yang diperjualbelikan adalah barang homogen. Nah, barang homogen itu barang yang sejenis. Jadi antara penjual satu sama lain itu jualannya sama semua, tidak ada yang beda. Jadi ini benar ya, barangnya homogen. Itu cara ciri dari pasar persaingan sempurna adalah barangnya homogen atau sama semua jenisnya. Ada yang jual satu sama yang lain. Yang kedua, penjual dan pembeli memiliki informasi yang lengkap tentang pasar. Ya, ini juga benar. Namanya juga persaingan sempurna. Jadi sempurna ya dalam hal ini semua persaingannya itu sempurna. Tidak ada pihak yang lebih tahu, tidak ada pihak yang tidak tahu informasi tentang pasar tersebut, harganya berapa, kemudian dan sebagainya. Itu semua tahu, baik itu pembeli maupun penjual. Nah, yang ketiga, produsen tidak menghadapi hambatan masuk dan keluar pasar. Nah, ini juga benar. Kenapa? Karena salah satu ciri dari pasar persaingan sempurna itu tidak ada hambatan atau no barriers, baik itu masuk maupun keluar. Nah, mempengaruhinya apa kalau misalkan tidak ada hambatan masuk? Nah, kalau misalkan tidak ada hambatan masuk, nanti misalkan harga barang di pasar itu naik, kan apa namanya produsen dari pasar yang lain akan masuk ke situ, sehingga supply-nya juga akan meningkat. Supply-nya meningkat, nanti harganya akan lama-lama akan cenderung turun. Nah, kemudian kalau tidak ada hambatan untuk keluar, maka apa namanya produsen yang apa ya ingin keluar dari barang pasar tersebut akan gampang keluar aja, sehingga supply-nya yang sebelumnya banyak akan keluar lama-lama sedikit. Dengan lama-lama sedikit tersebut nanti akan tercipta keseimbangan yang baru. Kalau supply-nya berkurang kan harganya naik kan. Nah, itu kalau misalkan produsen itu keluar, supply-nya turun dan harganya akan juga ikut turun. Kalau ikut turun, ikut naik, sorry. Dan yang keempat, yang terakhir adalah harga ditentukan oleh pasar. Nah, ini juga benar karena saking pembeli itu banyak dan penjual itu banyak dan barang yang dijual belikan sejenis, informasinya lengkap dan tidak ada hambatan, maka harga itu ditentukan oleh supply and demand dari pasar tersebut. Jadi pedagang di sini tidak bisa menentukan harga karena kalau menentukan harga si pembelinya itu akan pindah ke penjual yang lain. Nah, jadi jawabannya ada 1, 2, 3, 4 atau semua jawaban benar yaitu E. Kalau di pilihan ganda opsinya E. Oke, mungkin itu aja ya malam hari ini. Kira-kira ada yang sebelum kita akhir ada yang ditanyakan nggak? Atau masih bingung terkait yang tadi? Gimana? Oke. Sambil menunggu. Ya. Oke, kalau misalkan nggak ada, mungkin itu saja dari aku untuk malam hari ini. Oke, silakan teman-teman tetap eh, yang utamanya tetap coba untuk belajar sendiri ya, belajar mandiri. Sekarang kalau misalkan cuman mengikuti arahan dari aku aja, mungkin tidak bisa dengan mengandalkan itu aja karena materinya cukup banyak, sementara waktunya mungkin setiap hari masih jam sejam aja. Nah, itu teman-teman silakan baca modulnya, coba kerjakan soal-soalnya. Kalau misalkan ada yang bingung, silakan nanti bisa tanya ke saya, bisa melalui grup, atau bisa japri, atau misalkan bisa di Google Classroom juga bisa. Kalau misalkan aku ada waktu, insya Allah akan aku usahakan untuk bisa menjawab, merespon. Oke, mungkin itu malam hari ini. Demikian dari aku, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.